Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanif Ahmad Rizqullah, dan di sini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya, yaitu ketika Abu Bakar As-Siddiq beserta para sahabat yang tersisa di Madinah berhasil mengalahkan Bani Abbas dan Bani Zubyan di Dzil Qasah. Nah, ceritanya nggak sampai di situ aja. Jadi setelah itu Abu Bakar ingin kembali lagi untuk mengalahkan orang-orang murtad di sekitar Arab, di Jazirah Arab. Ketika Abu Bakar berhasil menang di episode sebelumnya, maka kembali juga pasukan Usamah dari Syam, dan mereka berhasil dengan membawa kemenangan yang sangat besar, di mana ketika pasukan Usamah ini berjalan melewati suatu negeri ataupun kampung, orang-orang kembali takut kepada Islam karena mengira bahwa umat Islam itu masih kuat gitu, walaupun ditinggal oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah pasukan Usamah beristirahat di Madinah untuk beberapa waktu, akhirnya waktu yang diperhitungkan pun datang. Akhirnya Abu Bakar dengan azamnya yang kuat ingin memerangi kaum murtad di Jazirah Arab. Akhirnya Abu Bakar berangkatlah ke Dzil Qasah untuk memimpin kaum muslimin. Tapi niat tersebut ternyata diurungkan. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merasa bahwa Abu Bakar hendaknya tetap di Madinah dan memimpin kaum muslimin dari sana. Karena dikhawatirkan jika Abu Bakar ikut memerangi kaum murtad akan terjadi masalah terhadap Abu Bakar yang menimbulkan mungkin nanti fitnah lagi yang lebih besar. Karena ditinggal Rasul saja udah fitnahnya besar, ada penggantinya wafat lagi, wah itu masalahnya takut lebih besar. Akhirnya Abu Bakar mengikuti sarannya Ali bin Abi Thalib dan kembali lagi ke Madinah. Akhirnya disinilah Abu Bakar radhiyallahu anhu bersiasat dan berstrategi untuk membagi kaum muslimin menjadi 11 batalion untuk dikirimkan ke berbagai jazirah Arab. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Oman, ada yang ke Gotofan, ya, ada yang ke Yamamah. Nah, di sini kita ada listnya, ada 11 batalion di mana para sahabat-sahabat inilah yang dikirimkan untuk ke jazirah-jazirah Arab untuk memerangi kaum-kaum murtad. Dan di episode sebelumnya sudah kita jelaskan juga bahwa Abu Bakar ini menang melawan Bani Abbas dan Bani Zubyan. Dan akhirnya bani-bani lainnya yang berada di bawah kuasaannya Tulaihah bin Khuwailid, yang kemarin kita sudah ceritakan bahwa Tulaihah bin Khuwailid ini adalah seorang dukun dan dia berpura-pura sebagai nabi. Ada beberapa kabilah dan bani yang akhirnya kembali lagi memeluk Islam karena merasa bahwa Islam ini masih kuat, dan salah satunya adalah Bani Thayyib. Jadi untuk orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu, mereka adalah para dukun ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Jadi ketika Nabi Muhammad masih berdakwah di Jazirah Arab dan pengaruhnya semakin luas, akhirnya para dukun-dukun tersebut kehilangan kepercayaan dari masyarakatnya dan lebih memilih Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad mendapatkan wahyu langsung dari Tuhan. Akhirnya para dukun-dukun tersebut mengaku-ngaku sebagai nabi juga agar mendapatkan ketenaran tersebut lagi dan mengaku-ngaku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dukun-dukun tersebut mengaku-ngaku sebagai nabi untuk mendapatkan kepopuleran, yang salah satu yang paling terkenal adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, salah satu yang paling terkenal juga adalah Tulaihah bin Khuwailid, yang mana Tulaihah bin Khuwailid ini dari Bani Asad dan Gotofan yang akhirnya bersekutu nantinya. Nah, di bawahnya Bani Gotofan dan Bani Asad ada juga suku-suku lain, ada Bani Tayyim salah satunya, yaitu adalah salah satu suku dari mana Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berasal. Nah, nanti Adi bin Hatim ini berhasil mengembalikan kepercayaan kaumnya dan kembali lagi memeluk Islam. Akhirnya kaumnya ini tersebut, Bani Tayyim, tidak diperangi oleh pasukannya Khalid yang diperintahkan untuk menyerang Gotofan tadi. Nah, sedangkan Tulaihah bin Khuwailid dan kaum yang lain akhirnya diperangi. Dan akhirnya nanti Tulaihah bin Khuwailid ditangkap dan bertobat. Jadi Tulaihah bin Khuwailid bertobat. Dan nanti dikisahkan bahwa Tulaihah bin Khuwailid ini bertobat dan kembali ke dalam Islam ini dengan baik. Bahkan beliau juga orang yang salah satu ikut dalam futuhat di Persia nantinya. Ada juga salah satunya Al-Aswad Al-Ansi yang sebelumnya sudah kita ceritakan juga. Dia adalah salah satu nabi palsu, dan nabi palsu ini dia berada di Yaman. Al-Aswad Al-Ansi ini dia sudah mendeklarasikan sebagai nabi itu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Jadi ketika Nabi Muhammad masih hidup, beliau sudah membuat kerusuhan di Yaman, dan karena dia lumayan kuat dengan memiliki beberapa pasukan, ya, jumlah pasukannya lumayan kuat di daerah Yaman, akhirnya banyak orang yang mengikuti dia dengan akhirnya murtad dari Islam.
Dan Nabi Muhammad pun memerintahkan untuk memerangi Al-Aswad Al-Ansi ini yang sebagai nabi palsu. Nah, salah satu sahabat Rasul yang ada di sana yaitu Mu'adz bin Jabal. Akhirnya setelah terbunuhnya Al-Aswad Al-Ansi di sana, Mu'adz bin Jabal ini menjadi imam sholat. Nah, sebenarnya untuk pembunuh dari Al-Aswad Al-Ansi ini adalah bawahannya sendiri. Jadi beberapa bawahannya ini kesal dengan Al-Aswad Al-Ansi yang mana dia itu sewenang-wenang terhadap bawah-bawahannya. Akhirnya salah satu komandannya yaitu Qais bin Maksyuh akhirnya membuat sebuah rencana untuk membunuhnya. Salah satu yang ikut di situ adalah Fairuz. Fairuz juga adalah salah satu bawahan dari Al-Aswad Al-Ansi ini. Yang mana akhirnya yang berhasil membunuh Al-Aswad Al-Ansi adalah Fairuz. Dan Al-Aswad Al-Ansi ini terbunuh pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Fairuz berhasil membunuh Al-Aswad Al-Ansi, akhirnya berita tersebut langsung sampai kepada Rasulullah. Disampaikan bahwa Rasulullah tahu langsung, jadi tidak diberikan surat dari Yaman. Jadi beliau sudah tahu bahwa yang membunuh adalah Fairuz gitu. Akhirnya Rasul mengatakan Fairuz telah menang. Jadi Al-Aswad Al-Ansi dibunuh ketika zaman Rasul. Dan akhirnya Islam kembali ditegakkan dengan Mu'adz bin Jabal kembali menjadi pemimpin di sana, menjadi imam sholat. Nah, sedangkan salah satu komandan yang tadi yang membelot kepada Al-Aswad Al-Ansi yaitu Qais bin Maksyuh, akhirnya di zaman Abu Bakar dia juga membelot lagi kepada Abu Bakar. Dan akhirnya diperangi oleh Abu Bakar, yang mana beliau Abu Bakar As-Siddiq mengirim Muhajir bin Abi Umayyah. Dan akhirnya Qais bin Maksyuh ini tobat juga. Jadi berita pertama kemenangan yang datang pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq adalah berita pembunuhan Al-Aswad Al-Ansi. Yang mana Al-Aswad Al-Ansi ini beritanya itu baru sampai kepada Abu Bakar ketika Rasul wafat. Jadi Rasul tahu bahwa Al-Aswad Al-Ansi ini udah wafat, tapi beritanya belum sampai nih. Nah, ketika Abu Bakar menjadi pemimpin, maka berita ini akhirnya sampai kepada Abu Bakar, dan itu berita kemenangan pertama di dalam Islam pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang mana itu adalah salah satu bentuk kemenangan yang Allah datangkan kepada Islam. Nah, kembali lagi tadi ceritanya Khalid bin Walid, yang mana Khalid bin Walid ini akhirnya berhasil mengalahkan Tulaiha bin Khuwailid di Ghatafan. Akhirnya setelah itu Khalid bin Walid diperintahkan oleh Abu Bakar untuk datang ke Bani Hanifah di Yamamah untuk memerangi Musailamah. Nah, sebelumnya juga udah kita jelaskan, udah ada tulisannya sebelumnya bahwa yang dikirimkan ke Musailamah di Yamamah itu adalah Ikrimah bin Abi Jahal dan Syurahbil bin Hasanah. Nah, diceritakan di buku tersebut bahwa Ikrimah bin Abi Jahal datang pertama kali di Yamamah, dan akhirnya beliau sebelum datang Syurahbil bin Hasanah, sebelum datang bala bantuan, Ikrimah bin Abi Jahal ini udah keburu perang duluan nih sama Musailamah dan belum mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Abu Bakar menegur Ikrimah dan memerintahkan Ikrimah untuk pindah lokasi. Jadi Ikrimah dipindahkan menuju Oman, membantu sahabat yang diperintahkan ke sana. Nah, jadi yang jadi pemimpin untuk memerangi Yamamah adalah Syurahbil bin Hasanah yang itu saat itu datang, dan akhirnya Khalid bin Walid juga diperintahkan untuk ke Yamamah. Akhirnya ada Khalid bin Walid dan juga Syurahbil bin Hasanah. Dikisahkan bahwa ada seorang nabi palsu, seorang wanita, dia juga mengaku sebagai nabi palsu. Dia bernama Sajah binti Haris. Nah, Sajah binti Haris ini menginginkan kekuasaan dari Yamamah, yaitu dari Bani Hanifah. Akhirnya Sajah binti Haris berserta kaumnya mendatangi Musailamah yang niat awalnya itu untuk berperang. Nah, tapi karena Musailamah melihat bahwa yang ingin menyerang kampungnya itu ada banyak gitu ya, ada dari kaum muslimin, ada dari kelompoknya Sajah. Akhirnya Musailamah dan Sajah bersepakat gitu, bersekutu. Akhirnya Musailamah menikah dengan Sajah. Jadi ada nabi palsu laki-laki menikah dengan nabi palsu perempuan, yaitu Musailamah Al-Kadzab beserta Sajah binti Haris. Yang mana mahar dari perkawinan ini adalah diringankannya sholat subuh dan sholat isya. Jadi tidak diwajibkan lagi bagi umatnya Sajah untuk sholat subuh dan sholat isya. Tapi setelah perkawinan tersebut dan juga mahar setelah diberikan, akhirnya Sajah pergi dari bumi Yamamah. Nah, akhirnya di sini perang berlangsung antara Musailamah Al-Kadzab beserta kaum muslimin yang memerangi Musailamah karena berpura-pura sebagai nabi. Akhirnya karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 11 Hijriah tersebut, akhirnya pasukannya Khalid bin Walid berhasil merangsak masuk ke Yamamah dan memerangi Musailamah Al-Kadzab hingga Musailamah Al-Kadzabnya ini wafat. Dan ceritanya begitu fenomenal juga, mudah diingat ya, bahwa yang membunuh Musailamah Al-Kadzab adalah Wahsy, di mana Wahsy ini dulunya adalah seorang budak hitam mirip seperti Bilal, tapi Wahsy ini telat masuk Islamnya hingga akhirnya
Wahsy ini pernah memerangi Rasul di perang Uhud, di mana Wahsy ini diperintahkan untuk membunuh Hamzah. Jadi Wahsy ini adalah pembunuhnya Hamzah di perang Uhud. Dan akhirnya dia berkata, aku pernah membunuh orang paling mulia di dunia ini, dan sekarang aku akan membunuh orang yang paling buruk di dunia ini. Dan dengan cara yang sama dengan membunuh Hamzah, ya, beliau melemparkan tombaknya menuju si nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Hingga akhirnya Musailamah Al-Kadzab wafat. Dan ternyata Musailamah Al-Kadzab ini memiliki umur yang sangat panjang. Jadi dikisahkan bahwa beliau itu, ada yang mengatakan beliau memiliki umur 120 tahun, ada yang mengatakan 130 tahun, ada yang mengatakan 150 tahun. Jadi Musailamah Al-Kadzab ini seumuran dengan bapaknya Abu Bakar. Jadi bukan seumuran dengan Abu Bakar, tapi seumuran dengan bapaknya Abu Bakar gitu. Karena Musailamah Al-Kadzab ini punya umur yang sangat panjang. Jadi itu sekian sahabat cerita di episode kali ini. Yang mana episode kali ini menceritakan mengenai peperangan terhadap nabi palsu. Yang sebelumnya kita sudah ceritakan peperangan terhadap orang yang menolak membayar zakat. Dan akhirnya pada tahun 11 Hijriah ini, semua nabi-nabi palsu dan orang-orang murtad berhasil dikalahkan. Dan di tahun 12 Hijriah, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan futuhatnya sampai ke negeri Romawi. Yang mana cuma dalam setahun ya, kurang dari dalam setahun, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq kembali menjayakan Islam di Jazirah Arab, yang mana sebelumnya sudah dijayakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pentingnya takwa dan mendengar nasihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jika kita tidak tahu manfaatnya apa, ya, kayak misalnya Abu Bakar tetap memerintahkan pasukannya Usama bin Zaid untuk dikirimkan ke Syam, yang mana sebelumnya para sahabat nolak juga. Tapi Abu Bakar karena tahu, oh ini perintah Rasul, ya udah kita harus samina wa ata'na. Jadi kita harus paham di sini bahwa takwa dan fondasi-fondasinya adalah faktor yang menjadikan Islam ini kuat, dan juga ditopang oleh duniawi yang kuat juga ya, di mana Abu Bakar ini memiliki panglima-panglima yang hebat, memiliki kekuatan ekonomi yang baik. Jadi agama dan dunia itu tidak bisa terpisahkan, bahkan satu sama lain saling melengkapi. Dan semoga dari video ini kita kembali mendapatkan manfaatnya. Jika ada salah, saya mohon maaf dan silahkan dikoreksi. Jika ada benarnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal jihadu fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.